Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah At-Talaq ayat 4, di mana di sini kita akan belajar tentang ada ra sukun yang dibaca tipis sebenarnya, tapi dia itu dibaca tebal. Mengapa demikian? Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidn wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, dalam ayat ini banyak sekali yang akan kita bahas. Mari kita bahas yang pertama dulu. Wallai ini adalah mad wajib muttasil, di mana kita panjangkan sampai 2,5 alif. Wallai ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ini kita sebut dengan mad tabi'i. Kemudian kita lihat di sini ada sukun ya bertemu ya, akan tetapi dia itu tidak dibaca idgham mutamatsilain. Kenapa demikian? Ini adalah pengecualian dari idgham mutamatsilain karena ada sukun ya bertemu dengan ya yang sebelumnya itu ada kasroh. Apabila ya bertemu ya sebelumnya kasroh, maka dia dibaca biasa saja, mad tabi'i saja. Meskipun ada dua huruf yang sama ini, tapi dia tidak dibaca idgham mutamatsilain. Maksudnya adalah dia tidak dibaca tasydid ya, atau tidak ditekan ke ya berikutnya, tidak diidghamkan, tidak dimasukkan ke huruf berikutnya. Ini merupakan pengecualian dari idgham mutamatsilain. Maka pengecualian idgham mutamatsilain ini disebut juga mad tamkin. Mad tamkin itu ada dua, seperti nabiyina ada ya yang ditasydidkan, itu dibaca panjang. Demikian juga pengecualian dari idgham mutamatsilain untuk ya ini disebut juga mad tamkin juga. Dibaca satu alif saja seperti mad tabi'i, jadi tidak ditekan ke ya-nya. Minal mahidhi, al bertemu dengan mim dibaca izhar qamariyah karena mim ini termasuk huruf-huruf qamariyah. Min nisaikum, dan bertemu nun kita sebut dengan idgham biguna, kita panjangkan, kita gunakan min nisaikum. Mad wajib muttasil lagi kita baca 2,5 alif atau 5 harokat. Ini runtabantum. Nah, inilah yang kita bahas. Di sini ada ra sukun yang sebelumnya ada kasroh. Secara teori bahwa ra yang sukun yang didahului dengan kasroh, maka kita baca tipis atau tarqiq. Akan tetapi di dalam ayat ini kita baca tebal. Kenapa demikian? Karena sebelum ra tersebut ada hamzah wasol. Di sini tertulis seperti alif, ini adalah hamzah wasol. Apabila kita menemukan seperti ini ada ra sukun yang sebelumnya ada hamzah wasol, kemudian sebelumnya lagi ada huruf yang berkasroh, maka ra-nya ini tidak dibaca tipis, akan tetapi dibaca tebal atau tabkhim. Jadi membacanya inir sambil mulutnya, istilahnya kalau Jawa itu agak mencucu. Inirtabatum, ra-nya dibaca tebal. Kenapa demikian? Karena sebelumnya ada hamzah wasol ini. Hamzah wasol inilah yang menyebabkan ra itu dibaca tebal meskipun sebelumnya itu kasroh. Ini runtabantum, ada sukun ba disebut qalqalah sughra. Ini runtabantum mim mati bertemu dengan fa disebut izhar syafawi
tidak kita dengungkan. Fa'iddatuhunna salasatu ashhur, nun bertasydid disebut dengan gunnah musyaddadah. Kemudian kita tidak berhenti di sini karena ada tanda waqaf lam alif, disebut la waqfa fihi, tidak ada berhenti di sini. Ini adalah waqaf, istilahnya waqaf mamnu', yaitu dilarang berhenti. Maka kita teruskan ini. Maka kalau kita teruskan ini membacanya tanwin bertemu dengan wawu, kita baca idgham bi gunnah, kita panjangkan. Ashhuriu, ashhuriu, kita panjangkan, kita dengungkan. Wallai lam, wallalanya yang panjang sampai 5 harokat. Ini adalah mad tabi'i, 1 alif saja. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah sukun nun. Jadi ada 2 sukun yang kita wakafkan, dot dan nun. Tapi dot ini tidak qalqalah. Oleh karena itu kita membacanya ya haidun. Memang seperti qalqalah tapi dia terbentuk sendiri sukun nunnya ya. Lam ya haidun. Jadi kita memang harus tetap jelas suara nunnya tersebut meskipun dia itu disukun. Wallai lam yahidun, lam yahidun. Wa ulatul ahmal, wa ulatul, unya ini tidak dibaca panjang, wawunya ini hanya tanda tulisan saja dan tidak dipanjangkan sebagai mad tabi'i, tapi dia itu pendek. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'ana amlahun. Nun yang bertasydid dia itu disebut gunnah musyaddadah, baik wasol maupun waqaf itu tetap digunakan. Contohnya yang ini hamlahun, cara mewakafkan untuk nun yang bertasydid itu tetap kita gunakan hamlahun. Jadi kita panjangkan ketika waqaf. Hun tidak diseret hun, bukan, tapi langsung ke tasydid nun, langsung tabrakkan ke nun. Hamlahun ayyad'na hamlahun. Kita berhenti karena ada tanda waqaf, lebih baik berhenti, al waqfu aula. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha, nun madi bertemu dengan ya, idgham bi gunnah, kemudian yattaqillaha, lafaz Allah yang sebelumnya ada kasrah kita sebut dengan lam jalalah yang dibaca tarqiq atau tipis. Yaj'al lahu, ada jim yang bersukun disebut qalqalah sughra. Lam bertemu lam ini adalah idgham mutamatsilan ya, ada 2 huruf yang sama persis, idgham mutamatsilan, maka kita idghamkan atau kita masukkan ke huruf lam berikutnya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Ada hak dhamir yang diambil oleh 2 huruf hidup, ini disebut dengan mad silah qasirah. Sama dengan yang ini, ada hak dhamir diambil oleh 2 huruf hidup ri dan yu, maka disebut dengan mad silah qasirah. Dan kita akhiri di sini mad iwad. Mad iwad panjangnya 1 alif saja. Iwad artinya ganti, tanwin diganti dengan mad. Baiklah kita baca dari depan lagi, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallai lam yahidun wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah At-Talaq ayat 4. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.